Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada anak-anak. Selamat bertemu dengan saya dari Dinas Kebudayaan Kondo Kabudayaan Kabupaten Ponorogo dalam rangka MPLS siswa SMK 2 Pengasih yang baru saja diterima. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak semuanya. Kemudian kami di sini perlu kami perkenalkan, nama saya Yudono Indriatmoko dari Dinas Kebudayaan Kondo Kabudayaan Kabupaten Ponorogo. Dalam ini ingin menyampaikan tentang budaya Yogyakarta. Baik, anak-anak sekalian sudah siap? Oke. Jadi budaya Yogyakarta itu ada 8 macam. Kalau kita berbicara masalah Yogyakarta, ya ada 8 macam budaya Yogyakarta. Mengapa? Jogja ini kan terkenal dengan kota budaya, kota pelajar dan sebagainya. Oleh karena itu kami akan menjelaskan tentang 8 macam budaya Yogyakarta. Antara lain 1, ada batik, ya batik. Kemudian ada sekaten. Tahu kan sekaten anak-anak sekalian? Sudah pernah melihat ya? Kemudian ada seni tari. Nah, seni tari juga kesenian cukup merakyat, dan kesenian ini berkembang di dalam istana keraton, akhirnya keluar istana, nanti akan kami jelaskan. Kemudian ada sendera tari Ramayana, kemudian juga ada karawitan dan ada wayang kulit. Nah, wayang kulit salah satunya anak-anak juga sering melihat wayang kulit. Kemudian juga ada upacara labuhan. Ini yang terakhir adalah ada museum. Baik anak-anak sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, berbicara masalah batik. Batik sudah menjadi kebudayaan yang diturunkan dari nenek moyang. Ya. Jadi sekali lagi, batik sudah menjadi kebudayaan yang diturunkan dari nenek moyang, baik menjadi karya seni yang tidak sekedar goresan canting yang tampak cantik di mata, tapi juga kaya akan makna. Jadi batik, ya sekali lagi, batik sudah menjadi kebudayaan yang diturunkan dari nenek moyang. Batik menjadi karya seni yang tidak sekedar goresan canting yang tampak cantik di mata, tapi juga kaya akan makna. Nah, batik di Yogyakarta itu cukup banyak sekali. Khususnya kalau ini kita di Kabupaten Ponorogo misalnya, setiap hari Kamis kita diwajibkan memakai pakaian batik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya untuk mengenalkan batik yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya tadi bilang di Kulon Progo sebagai salah satu kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebenarnya juga telah memiliki motif batik khas tertentu. Kalau dari Kulon Progo namanya batik apa? Batik geblek renteng, ya. Geblek renteng. Tetapi belum diketahui secara umum siapa pencipta motif-motif tersebut, dan selama ini belum menjadi ikon khas daerah. Kalau di Kabupaten Ponorogo tadi sudah saya sampaikan bahwa ada batik yang namanya batik geblek renteng. Ini kebetulan pada tahun 2016 atau 17 itu dilombakan. Yang menang adalah anak SMA 1 Wates yang menang membuat corak batik geblek renteng ini. Akhirnya dipaten oleh Pak Bupati pada saat itu, Pak Asto Wardoyo. Akhirnya menjadi terkenal batik di Kulon Progo adalah batik geblek renteng, salah satunya itu. Nah, pusat batik di Kabupaten Progo berada di mana? Ada yang tahu anak-anak? Oke. Jadi pusat batik itu di Kulon Progo berada di Kapanewon Rendah. Ada di Kapanewon Rendah. Ya, baik di sana dipusatkan batik, memang sudah menjadi sentra batik di Kapanewon Rendah. Baik, untuk selanjutnya, dengan pesatnya perkembangan batik dengan berbagai corak motif yang ada, maka muncul gagasan untuk dapat menciptakan dan memunculkan corak ragam baru motif batik khas Kulon Progo. Nah, ini yang dapat memperkaya nuansa batik, kemudian dan menjadi jati diri batik Kulon Progo, serta dapat diterima oleh masyarakat segala golongan, yaitu batik geblek renteng yang berpusat di Kapanewon Rendah. Tadi sudah saya sampaikan. Oleh karena itu, oleh Pak Bupati pada saat itu, Pak Asto Wardoyo, bahwa pakaian batik ini diwajibkan setiap ASN ataupun siswa diwajibkan menggunakan batik geblek renteng setiap hari Kamis. Kalau
anak SD bermotif batik keplek corak merah, SMP keplek renteng biru, SLTA atau SMK keplek renteng berwarna abu-abu, dan kalau di ASN bebas menurut kepentingan masing-masing. Kemudian yang kedua masalah sekaten. Sekaten adalah dari kata sahadaten. Ya. Sekaten dari kata sahadaten. Sekaten ini merupakan festival sekaten adalah rangkaian kegiatan tahunan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Khususnya ini kita berbicara di Yogyakarta ya, Yogyakarta. Dengan rangkaian perayaan secara resmi berlangsung dari tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 12 Maulud penanggalan Jawa. Beberapa upacara penting perayaan ini adalah dimainkan gamelan pusaka. Gamelan pusaka di halaman Masjid Agung masing-masing keraton. Pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad dan rangkaian pengajian serambi Masjid Agung, dan puncaknya gerbek Maulud. Anak-anak pernah melihat sekaten ya, puncaknya di gerbek Maulud sebagai bentuk syukur pihak istana dengan keluarnya sejumlah gunungan untuk diperebutkan oleh masyarakat. Nah, kemudian perayaan ini dimeriahkan pula oleh pasar malam, biasanya dengan pasar malam sekaten istilahnya, yang berlangsung selama sekitar kurang lebih 40 hari dimulai pada awal bulan Sapar ya, di bulan Sapar. Itu sekaten. Baik, untuk selanjutnya kita yang ketiga adalah seni tari ya, seni tari, macam-macam seni tari. Senian tarian ini dipusatkan di dalam keraton dan di Puro Pakualaman. Pusat budaya itu berada di keraton dan di Puro Pakualaman kalau di Jogja. Kemudian macam-macam seni tari, yang tari klasik kemudian terdiri dari tari golek, kemudian tari klono, golek ayun-ayun, klono rojo, kemudian tari serimpi ditarikan oleh 4 orang penari putri yang cantik-cantik ya, tari serimpi. Kemudian tari bedoyo itu kalau di keraton Yogyakarta itu ditarikan oleh 9 orang penari cantik. Kalau di Puro Pakualaman adanya ditarikan oleh 7 penari cantik. Penarinya putri semua. Kemudian ada tari lawung dan tari beksan. Ini juga yang namanya tari klasik. Kemudian kalau tari kreasi ini terdiri dari tari yapong, kemudian tari wirapertiwi, kemudian tari kuda-kuda, tari batik, dan lain-lain yang diciptakan oleh almarhum Pak Bagong Kusudiharjo. Kemudian ada tari kelinci yang diciptakan oleh Mas Didit Ninitowo. Kemudian ada masih banyak lagi. Nah, kemudian berbicara masalah tari, juga ada tari tradisional atau tari kerakyatan. Tari kerakyatan di Kulon Progo terdiri dari tari anggu, termasuk kerakyatan, itu menjadi ciri khas Kabupaten Kulon Progo. Ada tari lengger tapeng, kemudian ada tari panjidur, jabur, reok wayang, encling, jadilan, dan lain-lain. Itu kalau kita berbicara masalah seni tari. Nah, kita beralih ke masalah sendera tari Ramayana. Sendera tari Ramayana dilaksanakan di Candi Prambanan setiap bulan purnama tanggal 15 di panggung terbuka dengan episode Sinto Ilang sampai Sinto Obong. Itu dikomersilkan untuk kaum turis ya. Itu yang di panggung terbuka, itu sekali lagi dengan episode Sinto Ilang sampai Sinto Obong. Nah, demikian juga di panggung tertutup Ramayana. Di panggung tertutup dilaksanakan 3 hari dalam 1 minggu. Itu setiap hari Senin, Rebu, dan Jumat. Dengan dikomersilkan juga untuk para turis dengan lakon yang sama dari Sinto Ilang sampai Sinto Obong, tapi episode namanya episode. Nah, di Kabupaten Kulon Progo ada juga sendera tari yang namanya sendera tari Sugriwo Subali yang dilaksanakan di Gua Geskendo. Ini insya Allah tiap bulan dilaksanakan di sana. Kemudian juga sendera tari Suroloyo Wrehaspati yang baru saja kemarin dilaunching oleh Pak Bupati pada tanggal 30 Maret ya, itu dengan cerita Mahabharata dipentaskan di puncak Suroloyo. Itu yang namanya sendera tari. Kemudian kerawitan anak-anak sekarang sudah tahu tuh kerawitan. Nah, kerawitan adalah seni gamelan
dan seni suara yang bertangga nada slendro dan pelok. Nah, slendro dan pelok. Kesenian ini terkenal di Pulau Jawa dan Bali. Jawa dan Bali. Istilah kerawitan berasal dari bahasa Jawa yaitu kata rawit yang berarti halus dan lembut. Jadi kerawitan berarti kelembutan perasaan yang terkandung dalam seni gamelan. Jadi kalau menabuh gamelan itu tidak hanya mesti menggunakan rasa semuanya. Menggunakan rasa, jadi kesatuan. Jadi berkesenian itu rata-rata menggunakan rasa. Baik, untuk selanjutnya wayang kulit ya. Wayang kulit anak-anak sudah tahu semua, wayang kulit dengan dalang kondang almarhum Ki Hadi Sugito, baru saja meninggal almarhum Ki Mantep Sudarsono. Ya. Wayang kulit ini adalah seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Jawa yang berasal dari kata mahyang. Wayang dari kata mahyang yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa atau Tuhan yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan atau wayangan. Bayangan. Hal ini disebabkan karena penonton jadi bisa menonton wayang dari belakang kelir atau hanya bayangannya saja. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok niaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesinden. Nah, cerita wayang itu sendiri itu bisa diambil sebagai wayang bisa sebagai tontonan, bisa sebagai tuntunan, dan bisa sebagai tatanan. Jadi kehidupan wayang itu sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Wayang menggambarkan kehidupan manusia, bisa sebagai tontonan atau hiburan, sebagai tatanan atau aturan, dan sebagai tatanan, tuntunan, dan tontonan. Tuntunan itu artinya sebagai apa untuk menuntut kehidupan manusia. Nah, itu. Baik. Untuk selanjutnya upacara labuhan, anak-anak sekalian. Labuhan ini juga merupakan budaya Yogyakarta. Labuhan alit adalah upacara labuhan yang dilakukan ke Gunung Merapi dari keraton ini ke Parangkusumo dan Gunung Lawu yang dilakukan oleh keraton Yogyakarta sebagai pelestari tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhurnya. Penamaan upacara tersebut berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan, yaitu kata labuhan berasal dari kata dasar labuh. Labuhan berarti dari kata dasar labuh yang berarti dalam keadaan turun atau tergantung ke bawah seperti kelambu, tali, jangkar, tirai atau layar panggung. Maksud dari labuhan adalah sebagai doa dan penghargaan untuk membuang segala macam sifat hal-hal yang buruk atau membuang sifat atau hal-hal yang buruk yang menyaksikan ritual upacara labuhan di Pantai Parangkusumo. Upacara Labuhan Parangkusumo diadakan setiap tahun pada tanggal 30 Recep. Ini kalender Jawa yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta. Nah, kalau di Kulon Progo, labuhan ini yang paling besar ada di Panting Laga yang dilakukan oleh Puro Pakualaman. Karena wilayah Kulon Progo termasuk wilayah dari Puro Pakualaman yang diadakan labuhan namanya Labuhan Hajat Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam ingkang jumeneng kaping 12 itu di Glagah. Juga memiliki tradisi labuhan yang dilangsungkan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Panting Glagah. Nah, ini. Kemudian untuk yang terakhir ini museum ya, masalah museum. Museum adalah institusi permanen nirlaba melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi pendidikan, dan kesenangan. Karena itu ia bisa menjadi bahan studi oleh kalangan akademisi. Demikian kekhasan masyarakat tertentu ataupun didokumentasi dan pemikiran imajinatif pada masa depan.
Ada beberapa museum yang terdapat di Jogja itu silakan dikunjungi. Antara lain ada Museum Sono Budoyo di Jogja, ada Museum Sono Budoyo yang bertempat di alun-alun sebelah utara. Kemudian ada museum Dirgantara, ada museum tadi Sono Budoyo sudah, Dirgantara udah, ada museum Jenderal Sudirman juga ada. Banyak sekali di Jogja. Kalau di Sleman, di Kaliurang ada Museum Ulem Sentanu. Ya. Satu-satunya kabupaten yang belum memiliki museum hanya di Kulon Progo. Tapi di Kulon Progo ini sudah ada embrio museum. Ini yang terletak di mana Pengasih, tepatnya di mana sebelah barat Pengasih itu, sebelah perapatan Pengasih, Bulurejo. Di Bulurejo sebelah barat perempatan Pengasih itu ada embrio museum. Silakan anak-anak bisa berkunjung ke sana, gratis. Nanti gratis, bilang saja dengan saya, nanti insya Allah saya antar untuk berkunjung ke embrio museum di Bulurejo. Di sana anak-anak bisa melihat sementara yang di sana ada Lingga, Yoni dan yang lain-lain. Itu sementara. Kemudian ada beberapa museum yang terdapat di Jogja. Tadi sudah saya singgung ya, mohon dikunjungi silahkan. Kemudian untuk melihat, mempelajari batik khas Kulon Progo, silahkan kunjungi berikutnya juga dikunjungi, silahkan di Lendah. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sementara ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.